penghormatan harus dalam bentuk sebuah regulasi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudara sekalian yang saya hormati, hari ini Kementerian HAM didatangi oleh para komposer, ya, pencipta lagu yang tergabung dalam organisasi AKSI, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, ya. Asosiasi komposer atau pencipta lagu, ya, adalah satu komunitas, satu kelompok yang memiliki daya kreatif, imajinasi, daya cipta, dan daya karsa. Saya ingin sampaikan bahwa komposer atau pencipta adalah kreator. Hasil kreasi mereka, hasil cipta mereka, hasil karsa mereka, hasil ekspresi mereka digunakan oleh komunitas yang lain yang namanya workers atau pekerja, atau users atau pengguna atau pengguna. Karena itulah maka kreator atau creator, workers dan user adalah satu ekosistem yang sama yang memiliki simbiose mutualisme, yang memiliki simbiose interdependence. Oleh karena itulah maka saya menghormati kehadiran dari aksi ini ke Kementerian Hak Asasi Manusia agar supaya semua komponen, yaitu komponen pencipta lagu, komponen pengguna, maupun komponen pekerja, satu kesatuan harus dihormati oleh negara. Bagaimana penghormatan oleh negara? Yaitu penghormatan harus dalam bentuk sebuah regulasi, dibunyikan. Jadi kalau ada penyusunan undang-undang hak cipta, maka ketiga komponen pencipta, pekerja, pengguna harus diberi tempat yang sama, di horizon yang sama, tidak vertikal tapi horizon yang sama, ya. Adapun beberapa hal, hasil kreasi atau intellectual property right itu adalah memiliki nilai yang tertinggi dalam hak asasi manusia. Setelah itu ada property right. Intellectual property right itu adalah hasil daya cipta, kreasi manusia yang memiliki nilai paling tertinggi dalam konteks HAM. Maka aktor-aktor yang menciptakan sesuatu itu juga harus diberi tempat yang sama dengan mereka yang bekerja dan mereka yang menggunakan. Untuk itu bagaimana hubungan di antara mereka? Hubungan adalah simbiose mutualisme. Hubungan harus menguntungkan, sama-sama diuntungkan. Komposer juga diuntungkan, pengguna juga diuntungkan, pekerja juga diuntungkan, satu kesatuan, negara juga diuntungkan. Adalah satu ekosistem yang sama. Oleh karena itu, maka di dalam penyusunan undang-undang harus diperhatikan memiliki aspek-aspek tersebut. Bagaimana memberi tempat kepada mereka dalam regulasi? Yang pertama, hubungan antara pencipta, pekerja, dan pengguna harus diatur secara tegas dalam sebuah regulasi. Harus diatur apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban dari pencipta, apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pengguna, diatur dalam
secara tegas dieksplisitkan dalam undang-undang hak cipta yang akan datang. Kemudian bagaimana? Karena ini kita bukan ruang hampa. Kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh hukum. Kita adalah Rekstad, negara yang diatur oleh, diperintah menurut hukum. Maka siapapun yang menentang hukum, maka perlu ada sanksi. Oleh karena itu di dalam undang-undang yang akan datang harus juga mengatur tentang hak dan kewajiban diatur di dalam undang-undang tersebut, dan bagaimana kalau melanggar hak, bagaimana kalau melanggar kewajiban, harus ada sanksi. Yang dimaksud sanksi bisa dengan sanksi yang tegas, bisa dengan sanksi yang ringan. Apakah mau pidana atau mau perdata, terserah. Tapi menurut saya, karena saya Menteri HAM, saya menganjurkan perdata aja. Lebih restoratif, lebih memuliakan hubungan antara pencipta dan pengguna. Karena itu, tapi itu harus dipertegas di dalam penyusunan undang-undang. Yaitu kalau ada yang melanggar, bagaimana sanksinya harus dipertegas dalam penyusunan undang-undang. Kenapa? Ini penting, negara harus kasih kepastian bagi mereka yang menciptakan, kepastian juga bagi mereka yang bekerja, dan kepastian juga bagi mereka yang menggunakan. Itulah sejatinya negara kita kelola, itulah sejatinya negara kita atur, agar supaya tidak boleh satu komunitas yang merasa terpinggirkan atau dipinggirkan karena pengaturan regulasi yang parsial, tidak imparsial. Kita ingin undang-undang yang komprehensif, yang imparsial, yang mewadai seluruh komunitas bangsa Indonesia, supaya suatu saat kita akan melihat pencipta-pencipta yang lain. Pencipta tidak hanya musik, tapi pencipta teknologi, inovasi dalam berbagai aspek. Sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya ingin menempatkan mereka yang menciptakan sesuatu intellectual property right harus diberi tempat dalam posisi undang-undang. Negara dalam undang-undang yang akan diatur itu harus mengatur 3. Yang pertama adalah how to the state obligation to protect on human right, intellectual property right. Bagaimana kewajiban negara melindungi mereka yang menciptakan. Yang kedua, bagaimana negara menghormati, how to the state respect on human right. Negara menghormati mereka yang menciptakan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana negara mengatur tentang memenuhi kebutuhan hidup mereka pencipta. Tapi itu nanti, yang memenuhi kebutuhan hidup mereka yang cipta itu nanti suatu saat. Tapi dengan bentuk penghormatan terhadap mereka, ya, dan perlindungan terhadap mereka adalah bagian dari bentuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi mereka yang memiliki kreativitas di bangsa ini. Demikian saya sampaikan posisi saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. I love semuanya, creator, worker, user. I love you all. Jadi tidak hanya satu. Karena itulah dalam undang-undang kami juga akan analisis dari Kementerian HAM dan akan menyampaikan posisi Kementerian HAM dalam rancangan undang-undang hak cipta yang akan datang. Demikian, terima kasih.